Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bulan akan menjelaskan tentang kisi-kisi PAS Matematika kelas 10. Jadi di sini kalian harus pelajari baik-baik. Kenapa? Karena ini nanti yang akan keluar di PAS kalian. Jadi nanti soalnya ada 20. Bulan sengaja kasih soal lebih supaya kalian lebih memahaminya lagi. Adapun materi logaritma, bentuk akar, perpangkatan, sistem persamaan linear dua variabel, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, barisan dan deret aritmatika. Jadi ini materi nanti yang akan kalian ujiankan atau PAS-kan. Oke, lanjut nomor 1. Tentukanlah nilai logaritma 3 log 54 ditambah 3 log 18 dikurangi 3 log 12 adalah. Jadi kalian harus ingat sifat-sifat dari logaritma. Jika bilangan basisnya sama, maka numerusnya bisa dikalikan jika dalam bentuk penjumlahan dan dibagi jika dalam bentuk pengurangan. Karena bilangan basisnya pada soal itu sama, yaitu 3 semua, dan itu dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan, berarti bisa langsung kita kalikan. 54 dikali dengan 18, kenapa dikali? Karena dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan 12 karena di soalnya itu adalah dalam bentuk pengurangan. Jadilah 3 log 54 kali 18 adalah 972 dibagi 12 jadinya 3 log 81. 3 log 81 artinya 3 pangkat berapa menghasilkan 81. Itu adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4. Diingat ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Di situ ada 2 log 1 per 8 ditambah 3 log 1 per 9 ditambah 5 log 1 per 25 adalah. Jadi kita pangkatkan dulu. Ingat ya, di situ sudah ada kode-kodenya bilangan basisnya. Jadi 1 per 8, 8-nya itu bisa kita samakan dengan nilai basisnya yaitu 2. 8 itu berarti 2 pangkat 3. 9 itu 3 pangkat 2 dan 5 itu adalah 25 itu adalah 5 pangkat 2. Jadi kemudian kita menggunakan sifat perpangkatan bisa pangkatnya itu dinaikkan tetapi pangkatnya berubah menjadi negatif, 1 pernya hilang ya. Jadi seperti yang kalian lihat. Kemudian di situ jadi hasilnya min 3 plus min 2 plus min 2 dari mana? Karena 2 log 2, 1, jadi kita hilangkan, pangkatnya diturunkan jadi min 3. Begitupun juga dengan 3 log 3 dan juga 5 log 5. Sehingga jadilah min 3 ditambah minus 2 ditambah minus 2. Hasilnya adalah minus 7. Jadi hasilnya adalah minus 7. Selanjutnya, ubahlah bentuk pangkat pecahan berikut ke dalam bentuk akar dari 5 pangkat 1 per 2. Penyelesaiannya, ingat di situ pangkatnya dalam bentuk pecahan, artinya ada pembilang dan penyebut. Jika dalam perpangkatan pembilang menjadi pangkat dari bilangan pokok, artinya pangkat dari si 5, dan penyebutnya itu adalah pangkat dari si akar. Jadi seperti ini bentuknya. Karena jika bilangan apapun dipangkatkan 1, kita tidak perlu tulis. Dan jika akarnya pangkatnya 2 juga tidak perlu tulis. Makanya jadilah akar 5. Hasilnya adalah akar 5. Nomor 4. Bentuk sederhana dari 5 dalam kurung akar 3 ditambah akar 2 per akar 2 dikurangi akar 3. Kita menggunakan merasionalkan bentuk akar. Nah, tapi sebelum itu di situ kan ada angka 5. Angka 5-nya itu kita kalikan dulu ke semua bilangan yang ada di dalam kurung. Jadilah seperti ini. Jadi 5 akar 3 ditambah 5 akar 2 per akar 2 dikurangi akar 3. Jika kita ingin merasionalkan penyebutnya,
Berarti karena di situ dia operasinya adalah pengurangan, berarti ketika kita rasionalkan dia menjadi penjumlahan. Nah, hasilnya dulu nih ya. Jadi di situ kita kalikan dulu 5 akar 3 dikali akar 2 jadinya 5 akar 6 ditambah 5 akar 3 dikali akar 3 yang di sampingnya jadinya 5 akar 9 plus 5 akar 4 5 akar 4 itu dari 5 akar 2 dikali akar 2 ditambah 5 akar 2 dikali akar 3 itu adalah 5 akar 6 per tinggal kalian yang penyebutnya itu akar 4 kali akar akar 2 kali akar 2 itu adalah akar 4 min kali plus adalah min akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Jadi di situ karena ada akar 9 akar 9 kan punya akar yaitu 3, kita langsung keluarkan saja. Begitupun juga dengan akar 4 di situ ada 2 hasilnya. Sehingga kan sisanya ada di situ 5 akar 6 ditambah 5 akar 6. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10 akar 6. 5 kali 3 adalah 15, 5 kali 2 adalah 10. 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Jadi 10 akar 6 ditambah 25 per min 1. Jadi hasilnya adalah min dalam kurung 10 akar 6 ditambah 25 atau min 10 akar 6 dikurangi 25. Lanjut. Nomor 5, akar 2 ditambah 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Ingat, dalam bentuk akar boleh kita jumlahkan angka yang di depan akarnya itu dengan catatan akarnya harus sama. Karena di situ akarnya semua sama yaitu akar 2, berarti kita bisa jumlahkan semuanya. Ingat, akar 2 itu punya satu angka, yaitu angka 1 di depannya, tapi tak perlu ditulis, makanya ditulis dulu. Tinggal ditambahkan 1 ditambah 3 ditambah 5 itu adalah 9 akar 2. Jadi hasilnya adalah 9 akar 2. Lanjut nomor 6. 2 akar 2 ditambah 2 akar 8 ditambah 2 akar 32. Ingat, kata Bu Wulan tadi kan boleh dijumlahkan angka di depannya jika akarnya sama. Karena di situ tidak sama, makanya kita samakan. Akar yang paling terkecil di situ adalah akar 2. Otomatis 8 dan 32 itu bisa kita jadikan angka 2. Caranya adalah berarti 4 kan punya akar ya, jadi 4 kali 2 adalah 8 dan 16 kali 2 adalah 32. Sekarang 2 akar 2-nya turun, karena di situ akar 4 adalah 2, kita keluarkan dari akarnya, sehingga 2-nya turun tuh yang di depan. Akar 4 adalah 2 dikali akar 2, ditambah 2 dikali akar 16 adalah 4 dikali akar 2. Jadinya 2 akar 2, 2 kali 2 adalah 4. 4 akar 2 ditambah 2 kali 4, 8 akar 2. Sekarang tinggal langsung kita jumlahkan saja. 2 ditambah 4 ditambah 8 adalah 14. Oh, di situ Bu Wulan kurang akarnya. Itu jadinya 14 akar 2. Jawabannya 14 akar 2 ya, bukan 14 saja. Oke, nomor 7. Tentukan nilai variabel A dengan persamaan berikut. Di situ ada 10A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 dibagi 5A pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan 360. Jadi penyelesaiannya kita buat dulu kayak gitu pernya biar gampang ya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah pangkatnya kita kalikan semua dengan yang ada di dalam kurung. Ingat, pangkatnya bukan hanya dikalikan dengan si variabel A,
tetapi juga dengan angka 10-nya. Jadi 10 pangkat 3 dikali A, 2 kali 3 adalah 6. Terus kemudian 5 pangkat 2 A, 2 kali 2 adalah 4 sama dengan 360. Jadinya 10 pangkat 3 adalah 1000, A pangkat 6 per 5 pangkat 2 adalah 25, A pangkat 4 sama dengan 360. Langsung dibagi aja, 1000 bagi 25 itu adalah 40. Ingat sifat dari perpangkatan, jika bilangan basisnya sama, jika dia dibagi, maka pangkatnya kita kurangi. Jadi 40A 6 dikurangi 4 sama dengan 360. 40A pangkat 2 sama dengan 360. Jadi A pangkat 2 sama dengan 360 bagi 40 itu adalah 9. Jadi diingat baik-baik, jika perpangkatan kita ingin pindah ruaskan ke sebelah kiri atau ke sebelahnya, maka dia menjadi bentuk akar. Jadi akar 9 adalah 3. Hasilnya adalah 3. Lanjut, nomor 8, di situ ada 5 log 125 sama dengan berapa? Ingat, 5 log 25 artinya 5 pangkat berapa yang menghasilkan 125 itu adalah 5 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 3. Nomor 9, 2 log 16 itu sama dengan berapa? 2 log 16, ingat ya, 2 pangkat berapa menghasilkan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah nomor 10. Di situ ada 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Basisnya sudah sama-sama 5. Dalam bentuk pengurangan berarti numerusnya langsung kita bagi saja. Sehingga 5 log 1000 bagi 4 itu adalah 25. Jadi 5 pangkat berapa menghasilkan 25 adalah 5 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah Oke, kita sudah masuk ke sistem persamaan linier. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel x ditambah y sama dengan 3 dan 2x kurang 2y sama dengan 10 adalah berapa? Jadi ingat kita menggunakan apa? Menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita tulis dulu di situ. Kemudian ingat, jika kita ingin menggunakan metode eliminasi, koefisien yang akan kita hilangkan variabelnya itu harus sama. Sekarang kita mau menghilangkan variabel si x. Karena di situ 2x, berarti kita harus samakan juga di atasnya 2. Artinya yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. 2-nya itu kita kalikan semua yang ada di ruas kiri dan juga ruas kanan dari x ditambah y sama dengan 3. Maka hasilnya seperti ini. Karena variabelnya kan sudah sama ya, sudah sama. Karena kita ingin menghilangkan si x, ingat muatannya adalah plus-plus. Jika muatannya plus-plus, maka operasi hitungnya adalah kita kurangi. Nah, jadinya 2x kurang 2x itu adalah 0, jadi nggak perlu ditulis lagi. 2y dikurangi min 2y. Ingat, 2y dikurangi min 2y. Berarti muatannya dulu min kali min plus. Berarti 2 ditambah 2 adalah 4y. Sekarang 6 dikurangi 10 adalah min 4. Y sama dengan 4-nya karena di situ perkalian, dipindah ruaskan menjadi pembagian. Jadi min 4 bagi 4, dia sama dengan min 1. Kemudian kita sudah dapat y-nya, kita menggunakan substitusi. Kita ambil, ingat ya, jika ingin menggunakan substitusi, ambil persamaan yang paling kecil, yaitu x ditambah y sama dengan 3. Karena kita sudah tahu y-nya min 1, langsung disubstitusikan saja. Kemudian min 1 itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi min dipindah ruaskan menjadi plus. Jadi x sama dengan 3 tambah 1
X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan min 1. Lanjut. Atau bisa dalam kurung begitu ya. Lanjut. Penyelesaian dari sistem persamaan tadi menggunakan XY, sekarang menggunakan AB. Jadi pada SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, itu bebas variabelnya mau pakai XY, AB, RS, itu terserah ya. Jadi kali ini menggunakan A sama B. Masih sama, kita menggunakan penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Ingat, sekali lagi jika kita ingin menggunakan metode eliminasi, artinya kita harus samakan koefisien yang ada di depan variabelnya. Berarti untuk yang pertama dikali 2, yang kedua dikali 3, karena kita ingin menghilangkan variabel A-nya dulu. Dikali semuanya, ingat ya, semuanya dikali. Jadi 3A dikali 2, 6A, 5B dikali 2, 10B, 21 kali 2, 42, begitupun juga dengan 3 dikali semuanya. Jadi hasilnya seperti itu. Karena dia sama-sama plus untuk variabel koefisien A-nya, maka kita kurangi saja. Jadinya 6A kurang 6A kan 0. 10 dikurangi min 21, ingat 10 dikurangi min 21, kita operasikan muatannya dulu. Min kali min berarti plus. Artinya 10 ditambah 21 adalah 31 B. 42 dikurangi 135 itu adalah min 93. Jadi dipindah ruaskan 31-nya dari perkalian menjadi pembagian. Sehingga min 93 dibagi 31, B-nya sama dengan min 3. Sekarang kita substitusikan karena kita sudah tahu nilai B-nya nih. Langsung ambil saja 3A ditambah 5B sama dengan 21, B-nya kita ganti min 3. Kemudian 3A, 5 kali min 3 itu adalah min 15 sama dengan 21, karena di situ min dipindah ruaskan jadi plus. Kemudian 3A sama dengan 21 ditambah 15 jadilah 36 bagi 3 dibagi 12. Jadi HP-nya itu adalah 12, min 3. Nomor 13 yang termaksud metode penyelesaian SPLDV adalah ada 3. Pertama eliminasi, kedua substitusi, dan ketiga adalah campuran eliminasi dan substitusi. Jadi kita dari tadi menggunakan cara apa? Cara ketiga. Kita campurkan antara eliminasi dan substitusi. Nomor 14, manakah yang disebut dengan variabel? Mana yang disebut dengan variabel? Ingat, variabel itu adalah menggunakan alfabet. Ya, dia menggunakan alfabet A sampai Z. Berarti di situ sudah jelas bahwa nilai variabelnya itu adalah X dan juga Y. Manakah yang disebut dengan variabel? Bukan variabel ya, sebenarnya konstanta, bulan salah tulis. Yang disebut dengan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Ingat, yang ditanyakan ini konstanta bukan variabel. Ibu salah tulis ya. Yang berdiri sendiri tanpa ada variabel. Sebelum itu kita pindahkan dulu, kan di situ kan 10. Kita pindah ruaskan dulu, dia harus bersama-sama dengan 2X plus Y plus 5Y. Sehingga ketika kita pindahkan dia menjadi 2X tambah 5Y dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi konstanta dari persamaan tersebut adalah min 10. Lanjut. Nomor 16, kita sudah masuk ke sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Diingat baik-baik kenapa? Karena ini soal yang akan keluar. Pak Budi berdagang minuman, memiliki modal 500.000. Ia berencana membeli beberapa jenis minuman. Minuman A dibeli dengan harga 5.000,
per botol dan dijual laba 1.000. Laba itu artinya keuntungan dia ya, per botol. Minuman B dibeli dengan harga 5.000 per botol dan dijual dengan laba 2.000 per botol. Bila kotak wadah hanya mampu menampung 65 botol minuman, maka keuntungan maksimum yang dapat diraih adalah berapa? Nah, sebelum itu karena ini adalah soal cerita, kita buat dulu model matematikanya di situ. Nah, nih di situ sudah ada model matematikanya, di mana model matematikanya itu adalah, lihat di situ ya, di situ sudah jelas banget per botol dan per minuman. Terus kemudian apa? Kemudian kalian jadikan, ingat ya, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Itu fungsinya apa? Fungsinya supaya kalian dapat titik-titiknya. Nanti dari titik-titiknya itu kita bisa lihat keuntungan maksimumnya itu berapa. Nah, di situ kalian bisa pelajari sendiri, bisa amati sendiri. Jika kalian masih bingung, boleh kalian komen di kolom komentar atau chat langsung bulan, boleh ya. Oke. Nah, setelah itu kita dapat titik-titiknya tuh. Sehingga di situ kalian bisa lihat di situ DP, DHP, daerah himpunan penyelesaiannya ada pada warna merah. Di situ sudah ada titik A, titik B, dan juga titik C. Jadi kalian nggak perlu nyari semua titik, hanya titik itu saja. Nah, setelah itu langsung kita masukkan saja titik-titiknya. Ketika kita masukkan ke fungsi tujuannya itu yang mana sih? Fungsi tujuannya itu yang tadi, yang laba minuman dijual per botol itu. Itu adalah fungsi tujuan. Kalau minuman A kan tadi 1.000 ya per botol, minuman B itu 2.000. Jadi itu yang kita masukkan. Oke? Sehingga jadi kita dapat keuntungan maksimumnya itu adalah 125 juta. Oke. 125.000. Oke. Nah, di sini diperhatikan baik-baik nih, Bulan jelaskan baik-baik lagi nih. Ini masih sama seperti yang tadi. Jadi yang ditanyakan keuntungan maksimum, kalau yang ditanyakan adalah keuntungan minimum berarti yang paling terkecil, karena ini maksimum berarti yang paling terbesar. Jadi Bu Dewi mempunyai gudang yang hanya dapat menampung paling banyak 70 peti barang. Paling banyak 70 peti barang. Ingat, artinya X tambah Y, kalau paling banyak dia nggak bisa lebih dari 70, berarti lebih kecil sama dengan 70. Dia maksimalnya adalah 70. Setiap peti barang A dibeli dengan harga 300.000 dan akan dijual dengan untung 50.000. Itu untuk barang A. Setiap peti barang B dibeli dengan harga 200.000 akan dijual dengan keuntungan 30.000. Jika modal yang tersedia 15 juta, maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah berapa? Nah, perhatikan tuh, tadi harga peti A itu 300.000, kita misalkan A itu adalah X, berarti 300.000 X, dan katanya barang B itu adalah 200.000, berarti 200.000 Y, lebih kecil sama dengan, kenapa? Karena dia punya modal hanya 15 juta, berarti lebih kecil sama dengan 15 juta. Jadi untuk 50.000 X dan 30.000 Y itu nanti nilai F X, Y atau nilai tujuannya yang akan kita masukin titik-titiknya ya. Oke. Karena ini terlalu banyak nol-nolnya, boleh kita coret dulu 5 nolnya kita coret ya. Sehingga jadilah persamaan yang lebih simpel, yaitu 3X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 150. Setelah kita sudah mampu untuk menentukan model matematikanya, sekarang tinggal kita cari titik-titiknya. Yaitu kita menggunakan metode X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi X ditambah Y lebih kecil sama dengan 70, yang itu dulu kita cari ya. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 70. Dapat kita titik A-nya itu jadinya X-nya 0, Y-nya 70, jadi 0,70. Terus ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 70, maka kita dapat titik yang kedua atau titik B-nya itu adalah 70,5.
0. Kemudian kita cari pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 150. Tuh, jadinya ketika x sama dengan 0, maka yang tersisa adalah tinggal 2y sama dengan 150. 2-nya kita pindah ruaskan, jadinya pembagian. 150 dibagi 2 itu sama dengan 75. Jadi kita dapat titik C-nya itu adalah 0,75. Nah, sekarang tadi x sama dengan 0, sekarang y sama dengan 0, maka yang tersisa adalah 3x sama dengan 150. Kemudian 3-nya itu kita pindah ruaskan, jadi 150 bagi 3 itu sama dengan 50, sehingga kita dapat titik D adalah 50,0. Kita sudah dapat 4 titik. Kita langsung saja kemana? Kita langsung saja ke titik-titiknya tadi kita tulis ya. A 0,75, 70,0, 0,75 sama 50,0. Kita tulis di situ 70 ketutupan ya. Kita tarik garisnya, terus itu 75, di situ 50, kita tarik garisnya. Nah, ada satu titik itu titik penyambung, di mana titik penyambung itu nanti kita akan cari dengan apa? Dengan cara menggunakan eliminasi dan substitusi. Yang mana yang kita eliminasi yaitu pertidaksamaan 2 ini. Coba kita eliminasi. Ingat ya, tadi eliminasi apa? Variabelnya harus sama. Jadi kita samakan. Kalian bisa nyimak langsung ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke. Jadi di situ kita dapat y-nya sama dengan 60. Setelah kita dapat y-nya, baru kita masukkan y-nya untuk mendapatkan nilai dari si x. Y-nya 60 dipindah ruaskan sehingga x-nya sama dengan 10. Kita dapat titik baru lagi yaitu E, yaitu adalah 10,60. Nah, 10,60 ada di situ titiknya. Karena kita mau cari DP, daerah penyelesaian, ingat kalau lebih kecil sama dengan kemana? Ke sebelah kiri atau ke bawah, berarti garisnya ke bawah untuk garis yang merah dan juga biru. Jika kita ke bawah, maka garis arsirnya ketemu ada di mana? Ada di situ daerah penyelesaiannya. Berarti ada 3 titik ketutupan ya. Mohon maaf ya. Jadi ada 3 titik yang itu. Sehingga yang kita cari itu hanya titik A 0,70 itu yang ibu titikin hijau, titik D juga, titik D yang di bawah ketutupan 50,0, dan titik E yang kita cari dengan eliminasi dan substitusi yaitu 10,60. Langsung saja kita masukkan kemana? Ke fungsi tujuannya yang ini nih. Fungsi tujuan fx sama dengan ini yang keuntungan tadi ya, 50.000 x ditambah 30.000 y. Kita langsung bisa masukkan saja. Di situ x-nya itu adalah 0, maka kita masukkan di situ 0, y-nya 70, kita masukkan 70. Kita kalikan 50.000 kali 0, 0 ditambah 30 kali 70 adalah 2.100.000. Selanjutnya 50 di 50.000 dikali 50 ditambah 30.000 kali 0, karena titiknya x-nya 50, y-nya 0, adalah 2.500.000. Terus 50 juta dikali 10, 50.000 kali 10 ditambah 30.000 kali 60 itu 2.300.000. Karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, sekali lagi, karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti yang paling tertinggi itu yang ibu sudah linggeri. Jadi itu adalah 2.500.000 adalah nilai maksimumnya. Keuntungan paling maksimum. Oke. Selanjutnya ini sama aja kayak yang tadi, cuma yang tadi kan soal cerita ya, kita harus buat dulu model matematikanya. Kalau ini sudah langsung kalian disuguhkan dengan apa? Dengan nilai, dengan pertidaksamaannya gitu. Jadi ingat, jika yang ditanyakan nilai minimum, berarti langsung yang terkecil saja yang kalian ambil. Karena ini kebetulan yang Bu Wulan jelaskan itu adalah nilai maksimum semua, berarti yang paling tinggi. Penyelesaiannya juga masih sama. Kita mencari titik-titiknya itu dengan cara kita jadikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 di dua pertidaksamaan yang di atas. Nah, di situ ketika
3x ditambah y lebih besar sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah 9. Jadilah 0,9. Ketika 3x tambah y lebih besar sama dengan 9, y-nya sama dengan 0, maka yang tersisa adalah 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 per 3 sama dengan 3, maka b-nya 3,0. X ditambah 2y itu adalah pertidaksamaan yang satunya ya, lebih kecil sama dengan 12, maka x-nya sama dengan 0. Dilihat kalian, maka kita dapat titik y-nya sama dengan 6. Ketika y-nya sama dengan 0, maka kita dapat titik x-nya itu adalah 4. Jadi kita dapat 4 fungsi. Jadi fungsi maksimumnya yang ini itu adalah berapa? Adalah 13. Gitu ya. Oke, lanjut. Suatu bentuk deret aritmatika, kita sudah masuk ke bentuk barisan dan deret aritmatika. Tapi yang ditanya deret aritmatika, ingat, kalau yang ditanya deret aritmatika atau soalnya berbunyi jumlah, maka kalian menggunakan rumus apa? Rumus SN. Ingat ya, jika kalian menemukan soal jumlah, maka itu adalah rumus SN. Oke. Penyelesaiannya di situ rumus SN adalah setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Sebelumnya kita harus tahu dulu, yang diketahui A itu adalah suku pertamanya 5, N-nya itu yang ditanyakan adalah 10, katanya jumlah 10 suku pertama. Kemudian untuk mencari bedanya, ingat suku kedua dikurangi suku pertama, jadi 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Langsung saja masukkan ke rumusnya. S 10 sama dengan 1 per 2, N-nya 10, 2 dikali 5 ditambah 10 dikurangi 1 dikali dengan bedanya adalah 10. Kemudian 1 per 2 dikali 10, 10 bagi 2 adalah 5. 2 kali 5, 10, 10 kurang 1, 9 dikali 10, jadi 90. Ingat, yang harus kalian jumlahkan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung dulu. Sehingga 10 tambah 90 itu adalah 100, jadi 5 kali 100 adalah 500. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 500. Nomor 20. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri atas 12 kursi, dengan baris paling depan terdiri atas 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi dan seterusnya. Banyaknya kursi di barisan ke-20 adalah, kalau banyaknya barisan ke-20 berarti pakai UN. Ini pakai UN ya, bukan karena tidak ada jumlahnya. Katanya yang ditanyakan cuman berapa sih jumlah kursi di barisan ke-20, berarti kita menggunakan si UN. Rumus UN itu adalah A ditambah N kurang 1 dikali beda. A-nya di situ adalah, katanya di situ kan yang paling depan, berarti itu suku pertama 12. N-nya 20 karena yang ditanyakan kursi di barisan ke-20. B-nya adalah 14 kurang 12 sama dengan 2. Langsung masukkan ke rumusnya. U20 sama dengan A-nya 12, N-nya 20 dikurangi 1, bedanya adalah 2. 20 kurang 1 adalah 19, 19 kali 2 adalah 38, 12 tambah 38 adalah 50. Jadi, banyaknya kursi di barisan ke-20 adalah sebanyak 50 buah kursi. Oke, nomor 21. Diketahui barisan aritmatika ada 10, 13, 16, 19, 22, 25. Tentukan suku ke-12 barisan tersebut, katanya. Berarti kita pakai UN ya. A-nya itu sudah jelas 10, N-nya katanya kan tentukan suku ke-12, berarti 12.
B-nya 13 kurang 10 sama dengan 3. Langsung saja masukkan ke rumusnya. Jadi U12 itu sama dengan 14. Jadi barisan ke-12 adalah 22. Nomor 22. Diketahui kata sukunya ke-12 itu berapa? Berarti pakai UN tetap. A sama dengan 34, N sama dengan 12. 36 dikurangi 34, 2. Langsung masukkan saja ke rumusnya. Jadi U12 adalah 67. Jadi barisan ke-12 adalah 67. Oke? Sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan sekali lagi, kalian boleh chat langsung bulan atau komen di kolom komentar. Silakan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sukses untuk PAS-nya. Jadi ingat, ini adalah yang bulan jelaskan adalah pilihan gandanya. Oke, kita next di video selanjutnya adalah esai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.